Sebanyak 70% hutan di daerah aliran sungai atau DAS di Sumatera Utara bahkan sempat viral di media sosial. Usut punya usut ternyata banjir dan longsor tersebut bukan karena kondisi alam semata. Banjir bandang dan longsor tersebut juga disebabkan karena kebijakan negara yang gagal melindungi hutan di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Sumut, pada Rabu 26 November. WALHI Sumut menegaskan bahwa bencana yang hampir terjadi setiap tahun karena dipicu oleh kerusakan ekosistem di Batang Toru atau Harangan Tapanuli. Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengingatkan bahwa wilayah-wilayah terdampak memang masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini berdasarkan dokumen risiko rendah untuk bencana banjir. Sementara mayoritas wilayah di Sumatera Utara sudah masuk kategori kelas tinggi untuk bencana banjir dan longsor. Dia mengatakan hal ini seharusnya menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan di seluruh wilayah kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari bencana. Jaka mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan. Menurut WALHI Sumut, campur tangan manusia ini diwujudkan melalui keputusan politik atau kebijakan yang dikeluarkan atas nama pembangunan dan ekonomi. Jaka menilai kegagalan negara dalam mengurus lingkungan telah menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis. WALHI Sumut juga telah berulang kali menyuarakan pentingnya perhatian penuh terhadap ekosistem Batang Toru, Harangan Tapanuli yang disebut sebagai hutan tropis terakhir di Sumatera Utara. Wilayah ini mencemia. WALHI Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem Batang Toru. Das Jambu Aye luasnya 479.451 hektar, kerusakan mencapai 44,71%. Kak, nah dikira lagi kak, sampai sungai nih kak. Sumatera Utara bahkan sempat viral di media sosial. Usut punya usut ternyata banjir dan longsor tersebut bukan karena kondisi alam semata. Banjir bandang dan longsor tersebut juga disebabkan karena kebijakan negara yang gagal melindungi hutan di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Sumut, pada Rabu 26 November. WALHI Sumut menegaskan bahwa bencana yang hampir terjadi setiap tahun karena dipicu oleh kerusakan ekosistem di Batang Toru atau Harangan Tapanuli. Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengingatkan bahwa wilayah-wilayah terdampak memang masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini berdasarkan dokumen risiko rendah untuk bencana banjir. Sementara mayoritas wilayah di Sumatera Utara sudah masuk kategori kelas tinggi untuk bencana banjir dan longsor. Dia mengatakan hal ini seharusnya menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan di seluruh wilayah kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari bencana. Jaka mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan. Menurut WALHI Sumut, campur tangan manusia ini diwujudkan melalui keputusan politik atau kebijakan yang dikeluarkan atas nama pembangunan dan ekonomi. Jaka menilai kegagalan negara dalam mengurus lingkungan telah menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis. WALHI Sumut juga telah berulang kali menyuarakan pentingnya perhatian penuh terhadap ekosistem Batang Toru, Harangan Tapanuli yang disebut sebagai hutan tropis terakhir di Sumatera Utara. Wilayah ini mencemia. WALHI Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem Batang Toru. Untuk melakukan pengurangan emisi secara nyata. Lupa subscribe ya.